Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina manqulatu wa qaraba ya syamraqulatu wa syaifuhana wa qulatu maqu mayqulatu wa qabara. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur yang sangat mulia di hadapan Allah. Kita ucapkan alhamdulillah masih diberkatkan umur yang panjang, sehat selalu dan bahagia selama dunia dan akhirat. Kali ini kita bahas tentang firman yang saya ucapkan tadi. Bagaimana sih artinya? Yaitu wahai orang-orang yang Allah sangat cintai, barang siapa apabila kita ingin menjodohkan seseorang, apabila kita ingin menginginkan seseorang, apa yang harus kita lihat? Oke, kita bahas. Kalau kita melihat jodoh, apa sih jodoh itu? Apakah jodoh itu hanya untuk dunia? Apakah jodoh itu hanya untuk dunia? Apakah tidak akhirat? Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad, ya Muhammad, tolong apabila engkau melihat seorang wanita ditinggal oleh suaminya, mempunyai seorang anak, maka nikahilah. Kenapa? Mafalfatu makubina kullu tafabiri Rasulullah atafazan kullu tadarshani kullu yakunu. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang tidak memilih antara kaya, antara miskin untuk dia jadikan istri. Jadi kalau kita mengambil hikmah, mengambil dari perilaku-perilaku baginda Nabi Muhammad SAW, itu kalau kita ingin menginginkan jodoh kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana doanya? Ada doanya. Kalau kita menginginkan jodoh seperti yang diucapkan baginda Nabi Muhammad SAW, pengen yang cantik, pengen yang imannya kuat, pengen hatinya yang bagus, wajahnya yang sempurna, ada sih. Bagaimana sih? Yaitu bismillahirrahmanirrahim. Ya ladina kullah amtafabroya kullah tafali unfa nazaman kullah etazami kullu tazabiluna an yu'minuna yakul Muhammad. Ya Allah, sebagai hamba, sebagai umat muslimu, ya Allah, hamba menginginkan jodoh seperti baginda Nabi Muhammad SAW, ya Allah, dan hamba menginginkan hati seperti baginda Nabi Muhammad SAW, terhindar dari memilih antara wanita cantik, antara wanita kaya, antara wanita jelek. Maka samakanlah antara semua wanita dalam hati hamba, ya Allah. Itu artinya. Jadi kalau kita menginginkan jodoh yang sempurna, menginginkan jodoh yang tidak ada kesalahannya, tidak ada kekurangannya, cari di surga, jangan cari di dunia. Di dunia itu semua orang mempunyai kekurangan, semua orang mempunyai kemampuan. Kalau jodoh untuk dunia, kalau kita membahas jodoh untuk dunia, jodoh dunia itu dipengaruhi oleh nafsu kita. Kalau jodoh akhirat itu dipengaruhi oleh hati kita, dikarenakan hati kita. Kalau jodoh dunia, jodoh sampai kapanpun, kalau kita memang jodoh akan tetap jodoh. Tetapi kalau kita menikahi seorang wanita, seorang lelaki karena nafsu kita, bahkan apa? Ya fuyukumah tufuy funajah aku absara bi kullu tabahum yaqul hil ladina yu'minun. Bahkan Allah bisa mengambil jodohmu antara jodoh yang terbaik untukmu, antara jodoh menetapkan jodoh yang jelek untukmu. Kalau kita memilih jodoh, saya memilih jodoh yang sempurna. Saya memilihkan jodoh yang sangat tidak ada kekurangannya. Bahkan Allah bisa membalas, aku akan ambil jodoh yang cocok untukmu, dan aku akan tetapkan jodoh yang tidak sempurna di hadapanmu. Kenapa? Kayfutu umat atau syamna kullu daris ada kawan yang kullu tuqayyad kullu makarabah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memilih umatnya untuk memasuki surga antara cantik, antara tampan, antara seksi, antara gemuk, antara kurus. Tidak. Kalau Allah memilih umatnya, kalau Allah sedangkan memilih umatnya yang surga, yang memasuki surga, golongan surga harus cantik, harus tampan. Allah pernah mengatakan seperti itu? Tidak. Jadi kalau kita mengambil hikmah, kita kalau ingin memasuki surga, Allah itu tidak pernah memandang umatnya dari cantik, tampannya, jabatannya, seksinya, gemuknya, kurusnya, tidak. Jadi kalau kita memilih seseorang, itu lihatlah dari hati. Karena perilaku, karena wajah, badan tidak seperti hati. Tetapi kalau hati, insya Allah bisa menuntun, bisa memperbaiki wajah dengan badan kita.
Jadi ayhal ku akin makullah tuwad kullu tuwadiruna ente zaman kullah syibah. Maka carilah jodoh yang untukmu, jodoh yang mautmu, jodoh yang cocok untukmu, jodoh yang membuatmu membawa ke surgamu. Carilah jodoh yang berbakti kepada orang tuanya, carilah jodoh yang berbakti kepada dirinya, kepada suaminya, carilah jodoh yang berbakti dengan orang tuamu. Kenapa? Kalau seseorang yang berbakti dengan orang tuanya sendiri belum tentu bakti dengan orang mertuanya. Maka kalau kita mencari jodoh, kita lihat ke hati. Kita lihat ke hati. Kenapa? Kalau seseorang menghargai, seseorang memilih, saya tetap menghargai ibu saya, tetap saya menghargai ayah saya, tetapi saya tidak akan pernah menghargai mertua saya. Itu jangan cari. Kenapa? Itu akhlak yang dimiliki oleh setan, yang dituruni oleh istrimu. Jadi, kalau kita sebagai perempuan, kita sebagai laki-laki, kita jangan memilih jodoh yang antara nafsu, tetapi kita pilihlah jodoh yang antara hati dengan mata, antara hati juga. Jadi, alqa yakul an ko hati. Yakul jahmanakullah zabul ini angko yakulut akwan. Kalau Allah menjaga, kalau Allah menginginkan, kalau kita menginginkan, ya Allah, jodohkanlah hamba dengan seseorang itu, ya Allah. Hamba ingin menolong umatmu yang ini, ya Allah. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai seorang imam, karena dia tidak mempunyai anak. Hamba ingin menolong umatmu yang ini, ya Allah. Maka Allah bisa menolong kalau itu memang jodohmu. Kalau emang itu setulus hatimu, Allah jodohkan. Tetapi kalau ya Allah, subhanallah, kau jangan jangan gampang kita mengucapkan subhanallah. Kita melihat wanita cantik, gemuk, seksi, subhanallah, jangan diucapkan. Yang harus kita ucapkan apa? Al-khayatul kutwan. Ya Allah, hindarilah dari pandangan hamba yang mahram, antara mahram dengan haram, ya Allah. Itu. Jadi kalau kita melihat seseorang yang membawa kita zina, kita itu jangan mengucapkan subhanallah. Karena apa? Kalau kita mengucapkan subhanallah yang membuat kita nafsu kita semakin meningkat, itu sepertinya engkau mengucapkan subhanallah terkagum-kagum dengan ciptaan, dengan nafsu-nafsu syaitan. Jadi kita mengambil hikmah bahwa sesungguhnya jodoh itu semua Allah yang mengatur. Kalau engkau memikirkan rezeki suatu saat kalau engkau berumah tangga, jangan pikirkan, karena Allah sudah mengatur antara rezeki anak, antara rezeki istri, antara rezeki dirimu. Jadi marilah kita mengubah diri kita, meniru seperti hati baginda Nabi Muhammad SAW yang tidak memilih antara wanita cantik, antara wanita gemuk, antara wanita seksi. Jadi marilah kita ubah perilaku kita memilih wanita yang tulus dengan kita, yang tulus dengan orang tuamu, tulus denganmu, tulus dengan anakmu, tulus dengan istrimu, dengan orang tuamu, tulus dengan orang tuanya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mau tani, iya kul ikwan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.